Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puan-puan dan tuan-tuan sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada hari yang mulia ini, hari yang terbaik ini, Allah masih memberi peluang kepada saya dan juga kepada anak saya untuk membincangkan tentang kalamnya, untuk merungkai makna-makna di sebalik ayat-ayatnya, yang ayat-ayatnya itu laksana air yang boleh membasahi, boleh menyirami, boleh mengairi kalbu kita, sehingga kalbu kita boleh mengeluarkan tanaman-tanaman kerana ada siraman-siraman itu. Kita tak akan pernah berhenti untuk berjuang mengutamakan akhirat dengan memerangi yang namanya nafsu syahwat, agar supaya perjuangan kita itu dibalasi oleh Allah dengan surganya. Karena hidup kita di dunia ini adalah berniaga dengan Tuhan. Kita diberi modal oleh Tuhan berupa apa? Berupa amal, berupa iman dan amal saleh. Kita membeli yang namanya surga Allah dengan iman dan amal saleh itu. Sedangkan amal saleh itu berpijak pada ilmu yang sahih, dan ilmu yang sahihlah ilmu yang boleh menghantarkan kita untuk mempercayai Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang maha berkuasa, yang maha segala-galanya, yang akan membangkitkan kita, yang akan membalasi kita, yang akan menempatkan kita ya sama ada di tempat yang terhormat ataupun di tempat yang terhina. Itu terpulang pada status kita hari ini, sama ada memfungsikan mata dengan baik, telinga dengan baik, hati dengan baik ataupun tidak. Baik, puan-puan dan tuan-tuan sekalian yang berbahagia, insya-Allah saya akan beri peluang kepada Ananda Asyad At-Taki untuk membacakan satu muka surah Al-Kahfi yang bermula pada ayat wa kadzalika a'sarna alaihim wa kadzalika a'sarna alaihim liya'lamu, ya. Wasbir tak payah, itu muka surah aja. Wasbirnya nanti minggu depan, ya. Ada pasang aja Kak Juli. Yang semangat lagi. Lagu. Ya pernah. Baju biasa boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika a'sarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة
هم سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ألا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا. صدق الله العظيم. Pergi dulu. Oke, terima kasih ya Syas ya. Semoga jadi anak yang soleh. Ya, kalau kita membincangkan tentang masa depan kita, ya memang akhirat. Tapi anak-anak kita merupakan masa depan kita. Jika anak-anak kita bahagia, kitalah orang yang pertama turut bahagia. Jika anak kita menderita, kitalah orang pertama yang turut menderita. Itulah fakta anak-anak, sehingga hidup kita ini lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak, lebih banyak berinteraksi dengan emosi kita, karena anak-anak telah menunjukkan identiti dirinya sebagai fitnah untuk ibu bapaknya. Baik puan-puan dan tuan-tuan sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga sedikit sebanyak apa yang dibacakan oleh Ananda Asyaj Ataki boleh menjadi satu spirit atau motivasi untuk anak-anak lain yang ingin menghafal Al-Quran dengan metode yang telah Ustazah pernah kongsikan ya. Hari ini kita akan bincang ayat yang ke-61 dan 62 dengan faedah 1, 2, 3, 4, dengan 4 faedah saja ya. Hari itu kita bincang ayat yang ke-60 dan kita telah keluarkan hampir 8 ke 9 faedah di situ. Sekarang 2 ayat namun yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dengan 4 faedah sahaja, namun 4 faedah itu sudah boleh membuka fikiran kita bagaimana kita berinteraksi dengan pelayan kita. Ya, minggu lepas kita bincang tentang bolehnya mengambil seorang pelayan, yang hari ini bagaimana interaksi kita terhadap pelayan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Surah Al-Kahfi ayat 61 dan 62. Sebelum saya bagi maksud ataupun arti, puan-puan dan tuan-tuan yang telah memiliki kitab ini boleh terus rujuk pada muka surat yang ke-52 ya. Apa makna ayat yang ke-61 kalau kita ikutkan terjemahannya? Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua laut, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Falamma balagha, maka tatkala
Musa dan pelayannya, ya anak muda yang bernama Yusha bin Nun itu telah sampai. Sampai dekat mana? Majma'a bainihima, ya pertemuan dua laut. Sudah sampai dekat situ, Nasya, mereka berdua, ya Yusha dan juga Musa lupa akan hautahuma, ikan mereka. Ikan ini merupakan bekalan untuk mereka. Fattakhadha, lalu ikan itu pun mengambil sabilahu, jalannya, fil bahri, di lautan, saraba, dengan cara melompat. Jadi ikannya itu keluar daripada bekas yang disediakan oleh Musa, yang dibawa oleh Yusha bin Nun, melompat menuju ke laut. Dan sebetulnya ketika melompat menuju ke laut, itulah tanda bahwa Musa itu telah sampai tujuan, karena Musa telah diberitakan oleh Allah mengenai tanda-tanda di mana dia akan sampai bertemu dengan hamba Allah yang bernama Khadir itu. Oke. Jadi ikannya ini melompat. Falamma jawaza, maka tatkala kedua-duanya sudah melampaui jalan, maksudnya sudah terlalu lama berjalan, ya, sudah keletihan, sudah kepenatan, ya berjalan sangat jauh. Qala, Musa pun berkata, li fatahu, kepada pelayannya, kepada anak mudanya yang bernama Yusha itu. Apa perkataannya? Atina ghada'ana, bawakan, ya, bawalah ke sini makanan kita, bawa ke sini makanan kita. Macam tidak ada sekat antara seorang nabi dengan pelayannya, padahal nabi itu adalah status yang paling tinggi, nabi dan rasul, bahkan digelar lebih tinggi karena Musa adalah rasul ulil azmi. Atina ghada'ana, bawalah kemari makanan kita. Okay. Laqad lakina, betul-betul kita telah mendapati min safarina, daripada perjalanan kita ini, hadza, kita ini nasaba, keletihan. Sungguh betul-betul kita dah letih dah dengan perjalanan kita ni. Maka bagi sini makanan kita, jom kita makan sama-sama, begitu. Okey. Apakah faedah yang boleh diambil daripada dua ayat ini? Okey. Pertama, kata Al-Imam Ibn Abdul Bar, seorang tuan atau pemilik hajat hendaklah, ya, ikut mengawasi. Seorang tuan ataupun majikan ataupun pemilik hajat hendaknya ikut mengawasi. Mengawasi apa? Mengawasi segala sesuatu yang telah diamanahkan kepada pelayannya. Oke. Al-Imam Ibnu Ashur ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, ya, makna lalai atau lupanya mereka ialah mereka berdua lalai untuk mengawasi kondisi ikannya. Nasya di sini lalai dalam bab apa kelalaian ini? Bukan dalam bab zikrullah, lalai dalam mengawasi, ya, ikannya. Apakah pada waktu itu masih berada dekat bakul ikan atau sudah tidak? Hingga ketika mereka benar-benar kehilangan ikan itu di tempatnya, keduanya pun tahu bahwa tempat tersebut ialah tempat yang telah ditentukan untuk keduanya, yang ditentukan oleh Allah. Maknanya Allah sudah menentukan tempat di mana dia akan bertemu dengan Khadir, dengan tanda hilangnya si ikan itu dari keranjang atau daripada bekas ikan itu sendiri. Ini kata Al-Imam Ibnu Ashur. Jadi kelupaan ini berlaku terhadap ikan, karena ikan itu sebagai tanda nanti kalau dia melompat bermakna telah sampai pada tujuan. Oke, sebetulnya yang membawa bakul itu siapa? Yang membawa ikan itu siapa? Bukan Musa. Yang membawa itu adalah pelayannya, yaitu Yusha bin Nun. Tapi ketika Yusha bin Nun yang membawa ikan dan lupa ikan itu telah melompat ke dalam lautan, dan ingatnya dia tentang ikan itu melompat ke lautan ketika Musa itu meminta atina ghada'ana, bagi, ya,
datangkan makanan kita ini datangkan, baru dia ingat, oh tadi ikan tadi melompatlah Musa. Tetapi kenapa lupanya Yusha bin Nun disebutkan pada ayat ini, lupa kedua-duanya. Falamma nasiya. Kenapa Allah tak kata falamma nasiya fatahu, dan ketika fatanya, anak mudanya, pelayannya itu lupa. Kenapa tak begitu? Padahal yang pegang itu Yusha, yang membawa itu Yusha. Tapi ketika Al-Quran menyebutkan tentang kelupaan itu, Quran menisbahkan juga untuk Musa. Apakah faedah yang boleh kita ambil? Faedah yang boleh kita ambil adalah sesiapa saja yang kita bagi amanah tentang sesuatu, bukan terus kita tinggalkan tanpa pantauan. Bukankah ketika Allah memberikan amanah kepada kita, Allah memantaunya? Namun mengapa ketika kita bagi amanah pada anak kita tak memantaunya? So, memantau keadaan, memantau kondisi kepada setiap individu yang telah diberi amanah itu adalah sesuatu yang mustahak dan dikatakan dalam Quran sebagai sesuatu yang diamalkan oleh Nabi Musa, ya, dan juga fatanya, yaitu pelayannya. Maka Allah meletakkan kelupaan itu pada kedua-duanya. Oke, saya bagi contoh yang paling simpel. Sebab bab lupa ini bab yang boleh menggoncangkan bahtera rumah tangga juga. Saya bagi contoh misalnya, ini contoh case dalam keluarga saya sendiri, contohnya ya. Anak saya biasanya diberi tanggung jawab amanah oleh ayahnya untuk membawa kunci kedai. Ya, kunci kedai Rami dan juga handphone Rami. Satu ketika si anak itu lupa, ya, anak itu lupa untuk membawakan handphonenya Rami. Sedangkan handphone Rami tengah di-charge dekat rumah. Tapi kita orang dah sampai dekat kedai. Bila si ayahnya berkata, di mana handphone kedai? Dekat rumah lah. Kenapa awak lupa? Awak dibagi amanah untuk ingat perkara itu. Ayah ini dah banyak dah urusan dah yang perlu diingat. Bukan cuma masalah handphone je. Awak kalau dibagi amanah, ingatlah. Seakan-akan ayah itu menisbahkan yang lupa itu adalah anaknya. Tapi kita tengok Al-Quran berkata, nasiya. Yang lupa itu kedua belah pihak. Jadi kalau saya ketika itu faham ayat ini, mungkin saya akan menghukumi bukan anak yang lupa. Ayahnya pun turut lupa. Apa buktinya? Falamma nasiya hutahuma. Yaitu firman Allah yang menjelaskan kealfaan, kelupaan Yusha bin Nun, tetapi Allah menisbahkan untuk kedua-duanya, itu untuk Musa dan untuk Yusha. Karena ya, orang yang memberi amanah mesti memantau siapa yang diberi amanah. Jika yang diberi amanah itu lupa, maka kedua-duanya terkena hukum lupa. Masya Allah, ini satu interaksi yang cukup baik antara seorang majikan, ya, antara seorang tuan dengan sang pelayan. Oke. Jadi kalau tengok begini, kita tak saling menyalahkan, tetapi coba kita posisikan andai kata kita sendiri yang lupa. Pernah Allah tegur. Si ayah itu lupa, ya. Lupa dengan dirinya sendiri, maksudnya lupa dengan urusan dirinya sendiri yang dia katanya handle itu. Dia lupa. Tapi siapa yang nak salahkan dia? Tak ada yang menyalahkan. Ya. Tapi mengapa kalau giliran anak yang lupa, dia menyalahkan? Maka ingat-ingatlah ayat ini, tazakurlah ayat ini ketika berlaku kealfaan, kelupaan dalam rumah tangga kita, khususnya dalam bab masalah kunci rumah tangga, kunci rumah. Itu yang membuat orang bising. Plus dengan istri-istri yang baru, yaitu handphone itu ya. Kadang satu suami pun boleh membawa 2-3 handphone ya, dengan keperluan yang berbeza-beza. Jadi itulah hikmahnya kita mempelajari ayat yang ke-61 ya. Jadi kalau kita bacakan di sini, sikap lupa dinisbahkan kepada kedua-duanya secara hakiki. Disebabkan karena sekalipun Yusha yang diberi amanah untuk menjaga ikan dan mengawasi ikan, tetapi Musa lah yang memiliki tujuan dengan safar ini. Jadi si ayah tadilah yang memiliki tujuan untuk pergi ke Rami. Anak tak punya tujuan pergi ke Rami. Tapi yang punya tujuan adalah si ayah. Maka ketika anak lupa, ayah pun turut dikatakan lupa. Maka
ia pun harus memiliki perhatian dan juga mengawasi. Kalau dia lupa mengawasi, jangan menyalahkan si anak itu. Ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki amal atau hajat, ia harus mengawasi sekalipun sudah diwakilkan kepada orang. Inilah tafsiran yang paling cantik yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir At-Tanwir. Oke, dari sini kita sudah boleh menyelesaikan satu isu rumah tangga kita. Ya, kalau anak lupa jangan marah-marah ya perempuan ya. Puan juga akan kena hukumannya di situ. Oke. Kemudian faedah yang kedua, ya, Al-Imam Ibnu Abdul Bar menyebutkan para nabi dan manusia boleh lupa. Kita ingat Nabi tak boleh lupa ke? Kita ingat nak menyelamatkan marwah Nabi lalu kita katakan, oh nasihat ini jangan diartikan lupa. Tak layak seorang Nabi untuk disifati lupa. Lalu kita tafsirkan apa? Nasihat itu. Akhirnya berlakulah takwilan-takwilan yang tidak masuk akal demi tujuan baiknya katanya. Tujuan baiknya untuk menyelamatkan ya pribadi seorang Nabi yang bernama Musa alaihissalam yang tak boleh untuk dicela katanya. Quran ini tak mencela sebetulnya. Quran nak meletakkan satu kaidah penting tentang prinsip kenabian bahwa Nabi itu juga manusia biasa. Apa yang berlaku pada manusia biasa itu juga berlaku pada Nabi. Cuma perbezaannya Nabi itu diturunkan wahyu. Ya. Oke, saya contohkan yang pernah saya bagi tahu pada peserta-peserta seminar saya. Ketika memahami kisah Musa, seorang ustadz mengatakan, oh tak boleh seorang nabi nak melemparkan kitab Taurat, itu berdosa hukumnya. Jadi Nabi Musa itu tak pernah melemparkan Taurat. Dia meletakkan perlahan-lahan, baru dia tarik janggut dan rambut kepala abangnya. Nah, ini tidak kontekstual. Kalau bagi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tengok penafsiran yang sudah lari daripada konteksnya, dia tak akan terima benda itu. Jadi dalam menafsirkan ayat itu ada kaedah, tidak sembarangan. Karena itu sebetulnya ayat-ayat perkata yang sifatnya itu menerjemahkan secara literally itu cukup berbahaya dalam memahami makna Quran. Karena apa? Karena setiap lafaz itu diartikan dengan makna yang sama walaupun konteksnya berbeza. Contoh lafaz alqa. Alqa kalau kita buka dalam kitab At-Tamyiz ya, Al-Basirah Dawi Tamyiz yang ditulis oleh Fairuz Al-Abadi yang ada 6 jilid itu ya, buku khusus untuk orang-orang yang mengambil jurusan bahasa Arab, menyebutkan alqa itu dalam Quran itu banyak maknanya. Ya, ikut konteksnya. Ya, ikut keadaannya. Jadi demikian juga kalau kita lihat di sini ada kata nasiya, lupa. Bukan masalah Nabi Musa lupa mengingati Tuhannya, tapi di sini Nabi Musa lupa dengan petunjuk yang berasal dari Tuhannya melalui ikan yang dibawanya itu. Ya, oke. Jadi para nabi dari sini ya, para nabi juga manusia boleh lupa. Oke. Menurut Imam Ibnul Arabi ya, tuan-tuan, kalau disebut Ibnul Arabi itu lain dengan Ibnu Arabi. Ya, ada Ibn Al-Arabi, ada Ibn Arabi. Bezanya apa? Kalau Ibn Al-Arabi itu seorang ahli tafsir daripada mazhab Al-Malikiyah. Ya, dan banyak membincangkan tentang maqasid asy-syariah. Tetapi kalau disebut Ibnu Arabi, dia merupakan seorang tokoh sufi yang banyak dipolemikan di kalangan para ulama karena ada pemikirannya mengenai wahdatul wujud. Ya, jadi satu ahli tafsir namanya Ibnu Al-Arabi, satu ahli tasawuf yang namanya Ibnu Arabi. Kedua-duanya berbeza, yang membezakan adalah alif lam. Sama dengan Al-Imam Ibnu Qayyim. Kalau disebutkan dengan Al-Jauziyah berarti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bila Al-Jauziyahnya dibuang, jadilah Ibnul Qayyim. Nah, itu ini clue-clue dalam penamaan ya, penamaan individu tokoh-tokoh ya dalam
dalam disiplin keilmuan yang berbeza-beza ya. Ada kalanya sama namanya tapi ada yang membezakan, sama ada menggunakan alif lam atau tidak. Ya, macam Ibnul Jauzi dengan Ibnu Juzi jelas berbeza. Oke, menurut Imam Ibnu Arabi, mereka itu lalai akan ikannya, mengandungi dalil tentang kebolehan sikap lupa ya pada diri seorang nabi. Jadi para nabi itu dimaklumi kalau seandainya lupa dengan sesuatu. Demikian juga dimaklumi ketika berlaku pada manusia. Jadi lupa ini dimaafkan di sisi Allah. Oke. Terkait dengan bab lupa ini juga menjadi sesuatu yang bermasalah dalam rumah tangga kita. Seandainya kita tak boleh mensikapi dengan baik makna lupa ini. Ya. Anda berinteraksi dengan seorang anak atau seorang suami atau seorang istri. Yang mana anak ataupun pasangan itu mengalami kelupaan. Ya. Lalu Anda marah. Sementara Anda juga seorang manusia yang pasti akan lupa. Bayangkan satu ketika Allah tegur Anda dengan Allah menghadirkan yang namanya syaitan itu untuk melupakan Anda. Lalu Anda lupa dan dimarahilah oleh anak Anda. Bagaimana perasaan? Kalau rasa sakit, maka fahamilah hakikat manusia itu padanya ada sifat kelupaan. Karena lupa itulah sarana bagi kita untuk dapat mengingat. Kalau Anda ditanya, Anda mengingat, itu tandanya ada sesuatu yang Anda lupa. Tanpa ada kelupaan, Anda tidak mungkin mengingat. Karena itu banyak orang yang bertanya, apa tips menangani kelupaan? Bagaimana cara kita menghilangkan lupa? Bila kita bagi tajuk, tips menangani kelupaan, semua berebut. Padahal Quran sudah bagi. Tadi Asyash At-Taki sudah bacakan surah Al-Kahfi ayat 24. Kalau saya tanya, Anda lupa? Iya, saya lupa. Mengapa Anda lupa? Ya, banyak perkara yang saya ingat sehingga yang perkara ini saya lupakan. Ingin tak lupa? Iya, ingin. Bagaimana caranya? Entah, saya tak tahu. Kalau Anda lupa dan Anda ingin ingat, ya belajarlah untuk mengingat. Jadi obat bagi penyakit lupa itu adalah dengan cara ingat. Apa firman Allah? Wadhkur rabbaka idza nasita. Jika kamu lupa dan kamu ingin keluar dari kelupaan, maka sila ingatlah Tuhanmu. Mengapa kita diminta untuk mengingat Tuhan kita? Sebab lupa itu berasal daripada syaitan. Innama ansani husyaitanu an adzkurah. Yang membuat aku jadi lupa ini karena syaitan yang mencuri ingatanku. Jadi syaitan itu mencuri ingatan seseorang. Ketika dicuri ingatan itu, maka berlakulah kealfaan, berlaku kelupaan tadi itu. Bila lupa, dia berusaha untuk menghadirkan sesuatu yang telah dicuri oleh syaitan itu. Jadi kita tengah berebut barang yang istimewa dengan syaitan. Syaitan telah mencuri ingatan dari kita, kita hendak mengambil balik ingatan itu daripada syaitan. Karena lupa itu dinisbahkan oleh Allah kepada syaitan, sedangkan syaitan itu musuh Allah. Maka untuk mengingat semula apa yang telah dicuri oleh syaitan itu, maka hendaklah kita ingat kepada lawannya syaitan, yaitu Allah. Tujuannya apa? Allah akan menghadirkan lagi ingatan itu kepada kita. Jadi ini fenomena sebetulnya, ini peristiwa sebetulnya yang membuat kita ini memahami hakikat kehidupan. Ya, kita mencari ilmu, kita belajar, kita memahami sesuatu, dah kita tancapkan, masukkan, resapkan dalam kalbu. Tiba-tiba ketika ada satu perkara ya menimpa kita, kita lupa dengan sesuatu yang sudah bersama kita. Itu tandanya sesuatu yang bersama kita itu telah dicuri oleh syaitan. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surah yang ke-7 ayat 201 ya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu innalladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaiton, jika ditimpa oleh syaitan itu penyakit-penyakit seperti hasutan-hasutan, bisikan-bisikan untuk berbuat jahat, tazakkaru, maka ingat-ingatlah ya.
tazakkaru fa idahum mubsirun, maka dia akan boleh tengok semula, boleh cek lagi kesalahannya, dia boleh sedar semula. Jadi lupa itu lawannya ingat. Kalau berlaku kelupaan, itu tandanya syaitan telah mencuri ingatan kita. Dan untuk menghadirkan ingatan itu semula, kita diminta untuk tazakkur. Tazakkur siapa? Tazakkur tentang Rabb kita, agar Rabb kita mengembalikan ingatan yang telah dicuri oleh syaitan. Syaitan tak mencuri harta kita. Syaitan tak mencuri kecantikan kita. Syaitan tak mencuri pakaian kita. Syaitan cuma mencuri apa yang ada di sebalik kolbu kita, yang bersinar dalam kolbu kita. Dan syaitan untuk mencurinya bekerja sama dengan nafsu ammarah, dengan hawa, dengan syahwat, dengan tabiat. Ya, supaya apa? Hilanglah pelita dalam kolbu itu, lalu manusia akan follow jalan menuju syaitan. Oke, jadi terkait dengan bab ini, bab kelupaan ini sudah sewajarnya kita akui dia menimpa setiap manusia, bahkan yang berstatus nabi sekalipun. Maka Anda tak boleh mencela kelupaan itu dengan pukul-pukul kepala. Kenapa saya lupa begini? Atau Anda cakap, aku tak pernah lupa lah, awak yang pasti lupa. Jangan cakap begitu, tetapi segeralah mengingati Allah, ucapkan istighfar, ucapkan kalimat istirja, ucapkan zikir-zikir yang terkait dengan Allah, supaya Allah membersihkan kalbu kita, supaya Allah mendatangkan semula ingatan itu dalam kalbu kita. Itu solusinya, karena itu mencela tidak akan pernah menyelesaikan satu masalah, justru akan memperkeruh, membesarkan masalah, dan terjebak dalam masalah itu dalam waktu yang cukup panjang. Okay. Kemudian seterusnya, ya, faedah yang ke-11 mengenai ayat tersebut, Al-Imam Ibn Abdul Bari menyebutkan membawa bekal dalam perjalanan. Ya, melalui dua ayat tadi itu, kita diminta untuk berbekal ketika melakukan perjalanan. Siapa yang pernah berjalan jauh, lalu berpasrah pada Allah, ya, tak ada bekalan. Siapa mereka itu? Adalah orang-orang yang sudah terjebak dalam aliran sufi, aliran tasawuf, yang mengedepankan sisi apa? Sisi tawakal lebih tinggi sebelum berakal, ya. Ya, kalau kita berakal baru kita diminta untuk bertawakal. Ya. Di sini dikatakan, ya, firman Allah, atina ghada'ana, bawalah kemari makanan kita. Itu mengandung faedah, yaitu membawa perbekalan dalam perjalanan. Ini adalah bantahan terhadap kaum sufi yang jahil lagi bodoh, di mana mereka itu melintasi daerah tak berpenghuni tanpa berpikir, dengan anggapan bahwa itu adalah bentuk tawakal mereka kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jadi coba kita tengok Nabi Musa, seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi, ketika berjalan pun tetap membawa bekal. Walaupun dia seorang nabi, patutnya seorang nabi yang sentiasa berinteraksi dengan Tuhannya, tempat turunnya wahyu, kan, nabi itu kan, apa-apa masalah terus meminta pada Tuhannya, tak payah berbekal sebetulnya, tak payah. Tapi kenapa Allah perintahkan Musa untuk berbekal? Untuk mengajarkan pada manusia yang lain bahwa Musa juga seorang nabi, bila berjalan memerlukan khair. Khair itu apa? Harta benda yang perlu untuk dimakan. Ya. Jadi kalau mereka para sufi atau yang sudah belajar tentang Asmaul Husna dengan bicara hatinya, dahlah pergi ke pulau sekian, tak ya pikir nanti Allah akan tanggung sendiri. Lepas itu siap lagi dengan postingan, alhamdulillah kita orang tak berbekal apapun, Allah bagi juga jalannya. Jadi dibuat satu tren bahwa tak payah berbekal, yang penting kamu baik dengan Tuhan kamu akan diselesaikan. Ada aja hamba Allah yang akan beri, ada aja hamba Allah yang akan beri. Selalu alasan seperti itu, dan selama ini memang tak masuk dalam hati saya.
Setiap orang share pada saya tentang fenomena yang dia alami, tak berbekal tapi sampai tujuan karena Allah Maha Kasih katanya. Kita tengok ayat ini, Nabi ini bukan seorang ahli sufi, bukan juga seorang ahli makrifat, bukan dianggap juga sebagai seorang ahli Asmaul Husna. Nabi di atasnya lagi, tetapi tetap berbekal. Karena itu hal ini terkait dengan kisah yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih, hadis sahihnya, bahwa satu ketika dahulu sekumpulan manusia daripada Yaman ya pernah berhajat melakukan haji, dan mereka akhirnya menunaikan haji. Ketika mereka berhaji, mereka tidak membawa bekalan langsung. Alasannya mereka bertawakal di jalan kepada Allah. Tetapi apa yang berlaku? Sampai dekat Mekah, mereka menjadi pengemis, yaitu orang yang meminta-minta. Sementara Allah sendiri tak suka sebetulnya dengan orang yang meminta, tapi Allah suka dengan tangan yang di atas. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi kalau baik yang di atas, berbekallah. Oke, maka turunlah ayat Al-Quran terkait dengan perbekalan ini kepada orang-orang Yaman. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-197 Allah telah berfirman, dan berbekallah kalian semua wahai jamaah haji, watazawwadu fa inna khairaz zad, dan sebaik-baik perbekalan di samping perbekalan hissiyah, yaitu perbekalan fisikal, harta benda, berbekallah dengan takwa, dan takwa itu adalah sebaik-baik perbekalan. Jangan artikan begini, berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal itu takwa. So, karena takwa itu yang lebih baik, kita tinggalkan yang lain, kita ambil takwa aja, pas itu tawakal di jalan. Tidak boleh. Artinya, Allah hendak menekankan dua jenis perbekalan untuk jemaah haji. Satu, perbekalan yang sifatnya fisikal untuk menyokong kehidupannya seperti pakaian, makanan, duit, ya semualah itu kena dibawa. Kemudian ada lagi bekal yang lebih utama, sebab ramai jamaah haji yang lebih mempersediakan bekal yang jenis pertama dan mengenepikan jenis bekal yang kedua. Padahal dua-dua ini kena dijadikan bekal, yaitu bekalan untuk duniawinya dan dua bekalan untuk ukhrawinya, dan itu yang dikatakan dengan takwa. Jadi bekalan untuk para jamaah haji ada dua, ya, physically, ya, untuk menyokong jalannya jasad itu, dan yang kedua bekalan batini, dalaman, yaitu terkait dengan keilmuan, ya, dengan masalah hati dia, dengan kefahaman dia, dengan kebersihan hati dia. Itu yang perlu dibekalkan oleh para jamaah haji. Jadi ada dua bekal, tapi dua-dua kena dijalankan, dan yang paling bagus di antara dua bekal ini, yang paling bagus artinya inilah. Oke, maknanya wahai para musafir, ketika kamu hendak bersafar, dan safar itu akan melibatkan banyak rintangan. Rintangan itu yang akan mencetuskan emosi yang tidak bagus, dan emosi itu tempatnya dekat sodro Anda. Dia akan merusak kalbu Anda. Maka siapkan bekal takwa ketika Anda hendak bersafar. Begitu. Yang lain sudah ikutlah, ya, bekalan selipar, bekalan baju, bekalan air, bekalan makanan, ya. Semuanya dibawa, termasuk handphonenya, duitnya. Jadi berbekal ini penting, ya, dalam berjalan. Ya. Tapi satu perkara penting yang perlu kita ingat dalam berjalan itu, bekal yang paling utama adalah ketakwaan. Bagi orang yang suka bersafar, safar mencari ilmu, safar untuk hal yang baik-baik, maka jangan lupa sediakan bekal yang paling utama dahulu, yaitu ketakwaan, dan yang kedua sediakan bekalan-bekalan untuk menyokong jasad Anda untuk eksis. Itu dua bekalan. Okay. Bahkan dalam tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili, beliau juga menegaskan lagi, ya,
bahwa ungkapan bawalah kemari makanan kita mengajarkan kepada manusia agar membawa perbekalan dalam perjalanan. Ini tidak menafikan tawakal kepada Allah. Ya, inilah Musa, Nabi Allah, Kalimullah, ya, orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah, padahal beliau mengenal Rabb-nya, mengetahui cara bertawakal kepada Rabb-nya, tapi tetap juga berbekal. Oke. Seterusnya, faedah yang keempat, maksudnya dalam ayat tadi, anjuran memberi makan pelayan itu dengan makanannya dan makan secara bersama-sama. Ada fenomena manusia hari ini yang berkasta-kasta, yang berkelas-kelas. Hidupnya laksana segitiga piramid, ya. Yang di atas sebagai ketuanya, yang di bawah sebagai orang rendahan. Dalam Islam, pelayan itu adalah orang yang menjual jasa baiknya. Menjual jasa, bukan menjual marwah, bukan menjual kemanusiaannya. Pelayan itu cuma menjual jasa. Anda jangan lupa kalau Anda punya orang gaji, Anda punya pelayan, pelayan itu tak pernah menjual harga dirinya di depan Anda. Dia cuma menjual jasa. Karena dia menjual jasa, Anda tak boleh memperlakukan dia di bawah Anda. Anda kena samakan diri Anda dengan dirinya, yaitu memiliki sifat insaniyah, kemanusiaan. Dalam Islam tidak mengenal kasta. Kasta itu berasal daripada agama Hindu, ya, berkelas-kelas. Tidak ada dalam Islam itu. Sampai-sampai seorang Islam yang membunuh, ya, orang kafir yang berstatus kafir dhimmi yang dilindungi oleh kerajaan Islam karena dia sudah membayar jizyah, pajak atau upeti, cukai dibayar, tetap akan dikisos seorang lelaki muslim itu. Ya. Bahkan ketika muslim itu mencuri harta yang mencapai nisab, hartanya siapa? Hartanya orang kafir dhimmi, dia juga akan tetap dihukum kisos, dipotong tangan, dihudud. Kenapa? Karena sifat kemanusiaan itu sama, ya. Yang membedakan tindakan mengalirkan darah itu yang perlu dihukum. Oke, demikian juga orang gaji, demikian juga pelayan, demikian juga pembantu. Dia itu manusia seperti Anda, dia cuma menjual jasanya. Jadi kalau Anda misalnya makan, dalam Islam Anda diajak untuk makan sama-sama dengan pelayan, dengan jenis makanan yang Anda makan. Jangan sampai Anda makan, ya, sesuatu yang jenisnya grade AA+, dibagilah pembantunya itu makanan yang khusus bukan bergrade AA+, seperti padi nasinya dibagi yang biasa. Bahkan saya kadang-kadang mendengar aduan para pembantu, ya, yang kadang diajak majikannya untuk minum teh dekat restoran, dekat kedai mamak pun, dia akan dipotong juga gajinya. Minum teh, oh itu berapa banyak kali, dia akan dipotong. Bahkan ketika makan bersama, dia hanya dibagi sisanya, ya, bakinya seperti laksana makanan kucing. Ya Allah, saya kata, siapa sebetulnya majikan itu? Orang Melayu pun katanya. Muslim tak Muslim, Melayu Muslim. Kalau Cina ataupun India masih boleh dimaklumi. Kita ini sama-sama Melayu. Ya Allah, sampai ada orang Melayu didera oleh Melayu sendiri, oleh sesama bangsanya. Ya, sesama bangsa. Ini bukan suatu yang tak fakta. Anda tak tahu kalau tidak terbiasa untuk berinteraksi sosial. Karena kita mengajar ini banyaklah aduan-aduan kan, ya. Seorang Melayu, ya, mendera, ya, orang yang sama-sama Melayu, yang sejiran sekalipun, yang sekampung sekalipun. Masya Allah, saya kadang-kadang, apa nilai di sebalik kemelayuan itu? Apabila di sebalik kemelayuan itu tidak ditopap
dengan unsur kemelayuan yang sangat dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Jadi di sini dikatakan ya, seseorang memberi makan kepada pelayannya dengan makanannya serta makan berdua bersama-sama, karena itu ungkapan ini sangat indah ketika Musa itu mengatakan atina ghoda'ana. Dan kata Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azharnya, kata beliau, sungguh indah dan dalam bahasa Arab ini, bahasa Quran ini. Ya. Alangkah indah susunan kata bahasa Arab ini dan dalam juga maknanya. Coba, ungkapan bawalah kepada kita, bukan bawalah kepadaku, kan seorang nabi. Ya. Bawalah kepada kita, bukan bawalah kepadaku, karena kita akan makan berdua. Tengok. Oke. Kalau Anda tak percaya, coba bayangkan kalau saya sebut pada Anda, wih, telah datang Perdana Menteri. Apa yang terus terlintas dalam hati Anda? Wih, PM datang, kerami lagi, contoh. PM. Ada juga sebagai menteri. Ada juga misalnya sebagai CEO satu syarikat, perusahaan. Ada sebagai seorang GM, General Manager. Ada pula jadi PM, ada pula jadi raja. Anda pernah terfikir tak Anda menjadi seorang nabi dan rasul? Tak, Ustazah. Saya tak pernah terfikir menjadi seorang nabi dan rasul. Bagaimana seandainya Anda sebagai seorang nabi dan rasul? Wah, kalau saya sebagai seorang nabi dan rasul, fuyo, hebat begitu. Bayangkan, jadi seorang CEO turun dari kapal terbang sudah ada yang akan bawa handbag dia. Ya, sudah ada yang akan tunjukkan kereta mana dia akan menumpang. Maksudnya kereta mana dia akan menjadi penumpang dalam kereta itu. Dan disediakan. Sampai hotel mana dia akan sudah disediakan. Itu baru seorang CEO. Diperlakukan seperti itu sudah rasa. Oke. Yang apa yang saya bayangkan, yang saya pikirkan adalah seorang nabi, seorang rasul, kalangan ulul azmi yang merupakan kalimullah, diajak cakap terus oleh Allah, ya, tempat turunnya wahyu Allah, ada masalah apa terus connect dengan Allah, dekat sangat dengan Allah. Tetapi status, gelaran, kedudukan ini menjadi kedudukan yang kukuh, kedudukan yang kuat, kedudukan yang membesarkan pemiliknya apabila dibalut dengan ketawaduan. Jadi mungkin ramai hari ini orang yang mengejar kedudukan untuk jadi seorang CEO, untuk berubah daripada M, manager, menjadi GM, itu ramai orang sudah mengejar. Sampai pada akhirnya dapat gelaran Datuk, nanti ujung-ujungnya ya Tan Sri dan lain sebagainya. Datuk Sri, ya, Tan Sri, yang jelas Tan Sri menjadi satu gelaran di Malaysia di sini. Ujungnya Tun, ya. Itu semua akan menjadi sesuatu yang besar apabila kedudukan itu dibalut dengan ketawaduan. Ketika ramai orang mengejar kedudukan itu, orang yang mengejar itu tidak mengilmui tentang sesuatu yang dikejar. Jadi, secara zahirnya nampak tinggi kedudukannya, namun rendah di hadapan Tuhannya karena dia menyombongkan dirinya dengan kedudukan itu. Mari kita cek apa kata Syekh Ibrahim Al-Uqail. Kebesaran itu ada, kebesaran pada Anda, bersama jawatan Anda, bersama kedudukan Anda sebagai seorang CEO, sebagai bos, sebagai lain sebagainya, bahkan sebagai seorang nabi dan rasul. Kebesaran itu ada jika disertai dengan ketawaduan. Keagungan nubuwah, ya, agungnya Nabi Musa sebagai seorang nabi, tidak menghalangnya untuk mengajak, ya, bicara, makan bersama pelayannya, dengan mengatakan bawalah kemari makanan kita. Nabi cakap dengan orang biasa.
Kadang kita baru dikenal orang sedikit, sudah buat gaya lagi, kan? Buat style, sudah jaga jarak. Kalau di Indonesia ada jaga image. GM. Bukan JM. Ya, jaga image. Jadi setiap orang yang sudah punya kedudukan, oh lagi JM. Apa JM? Jaga image. Jaga image. Dijaga sehingga ada style-stylenya orang yang sudah berkelas begitu, cara duduknya, cara pegang sesuatunya, cara bersembangnya, cara mengecap makanan dalam mulutnya, cara berpusang-pusing matanya, gelagatnya, semua sudah ikut style orang-orang yang memiliki kedudukan begitu. Ya Allah, tidak akan bertahan kedudukan seperti itu. Jadi tawadhu itu merupakan kunci untuk membesarkan diri kita bersama kedudukan kita. Membesarkan diri dalam arti apa? Boleh menjaga kedudukan kita menjadi kedudukan yang tak dimurkai oleh Allah. Apakah tawadhu itu? Tawadhu itu merendahkan diri, menjatuhkan martabat di hadapan orang yang rendah, tetapi tidak pernah meninggalkan tanggung jawab. Sebagai seorang CEO, ditanggalkanlah martabat CEO-nya itu tatkala bersama stafnya, tetapi menanggalkan martabat itu tetap tidak menanggalkan kerjanya sebagai seorang CEO yang akan mengawasi kerja-kerja para stafnya. Demikianlah puan-puan dan tuan-tuan apa yang boleh saya kongsikan terkait dengan 4 faedah yang memperjelaskan tentang ayat yang ke-61 dan 62 surah Al-Kahfi. Semoga bermanfaat dan boleh mengingatkan kita bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.